Sesaat lagi Anda akan menyaksikan CNN Indonesia Newsroom in association with Halo, selamat sore. Presiden Prabowo Subianto mengungkap kalkulasi pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall di sepanjang pantai utara Jawa menembus angka 80 miliar dolar Amerika. Pembangunan proyek ini diperkirakan akan memakan waktu 15 hingga 20 tahun. Saya Tifani Raitama, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Presiden ke-7 RI Joko Widodo menanggapi video viral 2 unit kapal Tongkang dan Tugboat yang diberi nama JKW Mahakam dan Dewi Iriana. Jokowi berseloroh dirinya senang namanya ada di kapal. Gunung api Raung Rabu malam mengalami erupsi. Peningkatan aktivitas tampak dari semburan abu vulkanis setinggi 600 meter dari dasar kawah. Warga dilarang beraktivitas dalam radius 3 km dari puncak kawah. Israel menyatakan telah menggempur puluhan fasilitas nuklir Iran. Atas serangan Israel tersebut, pemimpin Iran bersumpah akan membalas serangan yang dilakukan militer Israel tersebut. Gunung api Raung Rabu malam mengalami erupsi. Peningkatan aktivitas tampak dari semburan abu vulkanis setinggi 600 meter dari dasar kawah. Warga dilarang beraktivitas dalam radius 3 km dari puncak kawah. Peningkatan aktivitas erupsi Gunung Raung terekam kamera CCTV Badan Geologi Pos Pantau Gunung Api di Kecamatan Songgon, Banyuwangi, Jawa Timur. Semburan abu vulkanis setinggi 600 meter juga terlihat dari lereng Gunung Raung di Kecamatan Sumberwringin, Bondowoso. Meski gunung setinggi 3.332 meter dari permukaan laut ini mengalami erupsi, warga yang tinggal di lereng Gunung Raung tetap beraktivitas secara normal. Peningkatan aktivitas Gunung Raung terjadi sejak awal Juni lalu. Dan Jumat pagi, aktivitas kegempaan cenderung meningkat. Kondisi saat ini, posisi erupsi Raung, kita mengikuti laporan dari Pusat Vulkanologi, Mitigasi Bencana Geologi, bahwasanya status masih status 2 waspada. Seiring peningkatan aktivitas Gunung Raung, jalur pendakian ditutup untuk sementara waktu hingga kondisi kembali normal. Sudah terjadi erupsi, terus dapat himbauan dari BPMBG di Banyuwangi, maka kita tutup sampai nunggu rekomendasi kembali dari BPMBG. Kalau sembuh gunungnya, erupsinya kita buka. Saat ini status Gunung Raung masih berada di level 2 atau waspada. Petugas mengimbau warga yang tinggal di lereng Gunung Raung agar menggunakan masker dalam melakukan aktivitasnya untuk menghindari paparan debu abu vulkanis. Saiful Kusmandani, Bondowoso, Jawa Timur. Kita ke informasi lain, Kementerian Lingkungan Hidup menyegel sebuah perusahaan pengolahan aki dan ban bekas di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Kamis malam. Perusahaan tersebut terbukti mengelola limbah berbahaya dan beracun tanpa izin. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Rafiq melakukan penyegelan sebuah perusahaan pengolahan limbah ban dan aki Bekasi di Wangun Harja, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Kamis malam. Tindakan ini dilakukan lantaran perusahaan tersebut terindikasi melakukan kegiatan yang mencemari udara dan lingkungan berupa pengolahan limbah, bahan berbahaya dan beracun. Perusahaan yang sudah beroperasi selama 1 tahun ini tidak melakukan prosedur pengolahan limbah dengan baik. Kegiatan utama di sini yaitu pengolahan ban bekas dan aki bekas yang kesemuanya itu masuk dalam kategori limbah B3, jadi berbahaya dan beracun, dan pelaksanaannya tanpa izin lingkungan, sehingga kita memutuskan untuk menutup total kegiatan ini sambil pengenaan proses potensi indikasi pidana lingkungannya. Jadi ini sedang kita pasang segel terhadap seluruh areal ini dan tidak diperkenankan
dioperasionalkan areal ini sampai proses hukum selesai. Jadi ini yang kita indikasi berkontribusi terkait dengan pencemaran kualitas udara di Jabodetabek. PT Aneka Tambang Tbk menegaskan pihaknya siap untuk mengikuti semua arahan pemerintah terkait kelanjutan operasional PT GAC Nikel. Direktur Utama Ahmad Ardianto berpandangan sebagai badan usaha milik negara, Antam selalu berkomitmen menjalankan aktivitas pertambangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah ditetapkan sebagai Direktur Utama PT Antam menggantikan Niko Kanter, Ahmad Ardianto membeberkan PT GAC Nikel sudah lama melakukan eksplorasi dan operasi di Provinsi Papua Barat Daya. Saat ini PT GAC Nikel tengah menunggu hasil evaluasi pemerintah. Ia memastikan Antam siap melakukan perbaikan jika memang ada catatan yang perlu dibenahi oleh pemerintah, meskipun pemerintah sebelumnya telah menyatakan tidak ada pelanggaran fatal yang dilakukan oleh PT GAC Nikel dan hanya terdapat hal-hal minor yang harus segera diperbaiki. GAC itu kita kan memang sudah lama ya kita melakukan eksplorasi, kemudian kita melakukan operasi di situ gitu ya. Dan dengan adanya isu yang kemarin berkembang, tentunya kita sebagai BUMN akan selalu mengikuti apa yang pemerintah perintahkan ya. Dan kita juga sudah dengar bersama ya kemarin bahwa ada beberapa perusahaan termasuk dalamnya ada PT GAC yang tentunya akan melalui evaluasi ya. Dan kami tentunya dalam posisi yang akan mengikuti apa yang pemerintah arahkan, karena kami yakin bahwa apa yang pemerintah arahkan itu adalah untuk tujuannya untuk kebaikan. Apalagi kami ini sebagai BUMN, kami ini perpanjangan tangan pemerintah. Kami tidak ingin dan tidak pernah punya niat juga untuk melakukan suatu operasional yang tentunya bertentangan dengan kaidah-kaidah pertambangan yang baik. Oleh karena itu tentunya saya justru memohon doa juga nih teman-teman ya, agar kita bisa terus melaksanakan good mining practices untuk memberikan kontribusi yang jauh lebih baik lagi kepada bangsa dan negara. Kira-kira gitu. Ya. Berikutnya Presiden ke-7 RI Joko Widodo menanggapi video viral 2 unit kapal tongkang dan takbot yang diberi nama JKW Mahakam dan Dewi Iriana. Jokowi berseloroh dirinya senang namanya ada di kapal. Presiden ke-7 RI Joko Widodo hanya tersenyum saat beredar video viral 2 kapal tongkang dan takbot yang diberi nama mirip dengan ia dan istrinya, yaitu JKW Mahakam dan Dewi Iriana. Apalagi pihak pemilik kapal IMC Pelita Logistik sudah mengklarifikasi bahwa kedua kapal ini bukan milik ayah dari Wapres Gibran Raka Buming Raka. Netizen bahkan mengaitkan Jokowi selain pemilik 2 kapal pengangkut nikel tersebut, juga terlibat pemberian izin tambang nikel di Raja Ampat. Kalau ada tulisan JKW kemudian diartikan milik saya ya senang banget saya, alhamdulillah punya kapal. Ada truk, ada tulisannya JKW lagi, oh itu miliknya Pak Jokowi, alhamdulillah lagi. Nanti ada apa lagi? Ada pesawat, muka-muka ada pesawat ditulis, ada tulisannya JKW, miliknya Pak Jokowi lagi. Ya, oh banyak kok tulisan di truk juga banyak, saya lihat ada di bus juga ada. Biasa aja lah, biasa. Tapi harus jangan dibelokkan, jangan dipelintir, jaga baik. Kita ke informasi lain, seorang pegawai dinas kesehatan dan 2 orang swasta di daerah Buru Selatan Maluku ditangkap terkait kasus korupsi pengadaan obat puskesmas senilai 4,5 miliar rupiah. Sementara itu Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Purwakarta diduga terlibat korupsi pengadaan sarana budidaya ikan. Dengan pengawalan ketat, ketiga tersangka kasus korupsi pengadaan obat di Puskesmas Namrole, Buru Selatan, Maluku, digiring ke Mapolres Buru Selatan untuk diperiksa. Mereka adalah Harun Pata, ASN Dinas Kesehatan yang menjadi pejabat pembuat komitmen, Romi Kriska Putra, Direktur PT Maju Makmur Putra, dan Irmin dari pihak swasta selaku pelaksana pengadaan barang. Ketiganya terlibat dalam pengadaan obat tahun 2022 senilai 4,5 miliar rupiah lebih dari dana alokasi khusus untuk memenuhi kebutuhan obat di Puskesmas Namrole. Hasil audit BPKRI menemukan kerugian negara sebesar lebih dari 1,59 miliar rupiah
ketiganya dijerat pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Kita dari pihak kepolisian tidak bekerja sendiri, tentu hasil kerjasama juga dari rekan-rekan dan memberikan informasi sekecil apapun informasi yang diberikan kepada kami itu merupakan sesuatu hal yang sangat membantu sehingga kami pun juga dapat melakukan proses penyelidikan, penyidikan dan sampai terungkapnya perkara ini. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Purwakarta Siti Ida Hamidah resmi ditahan tim penyidik Kejari Purwakarta terkait kasus dugaan korupsi pengadaan sarana budidaya ikan. Kerugian negara dalam kasus ini mencapai lebih dari 900 juta rupiah. Total ada 7 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Menurut Kepala Kejari Purwakarta, Marta Parulina Berliana, Siti Ida langsung ditahan usai diperiksa sebagai tersangka. Sebelumnya, ia sempat mangkir dalam pemanggilan pertama dengan alasan keluarga. Tersangka yang satu ini sudah dipanggil minggu yang lalu, tetapi belum datang dan kita melakukan panggilan kembali. Nah, dia datang, kemudian melakukan pemeriksaan sebagai tersangka dan kita tahan seperti tersangka yang lainnya, yang ada 6 lainnya. Siti Ida menyusul 6 tersangka lain yang lebih dulu ditahan pada 5 Juni 2025 lalu. Mereka diantaranya adalah Dian Herdian selaku PPTK, Intan Riani selaku PPK, Ramdan Junior perantara non-ASN, Andri sebagai kontraktor, Tata dari panitia lelang, dan Diar Eko Prasetyo penyedia jasa. Tim Liputan CNN Indonesia. Berikutnya viral, seorang anak di Jambi tega menganiaya ibu kandungnya gara-gara tidak diberi uang untuk bermain judi online. Sementara itu kondisi salah satu korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh rekan sebayanya masih belum stabil. Korban bahkan mengaku belum berani keluar rumah. Seorang anak di Kabupaten Batanghari Jambi tega menganiaya ibu kandungnya hingga tangan sang ibu terluka. Melihat hal tersebut, sejumlah warga akhirnya menangkap pelaku dan video ini menjadi viral di media sosial. Dikonfirmasi pada Kamis siang, Kanit Reskrim Polsek Maros Sebo Ilir Ibda Rudi Sugara menyatakan pelaku H, warga desa Terusan Kabupaten Batanghari Jambi Rabu sore, minta uang guna membeli slot judi online. Namun karena tidak diberi, pelaku emosi dan mengambil pisau mengejar Yunita, ibu kandungnya. Dan pisau tersebut diamankan oleh warga, terjadilah perebutan sajam dan melukai tangan ibunya tanpa disengaja. Guna proses hukum lanjutan, penyidik Polsek Maros Sebo Ilir berkoordinasi dengan Balai Permasyarakatan karena pelaku masih di bawah umur. Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Bekasi bersama anggota Komisi 4 DPRD Kota Bekasi pada Kamis meninjau langsung kondisi R, salah satu korban pelecehan seksual yang dilakukan rekan sebayanya di rumahnya. Wakil Ketua KPAD Kota Bekasi Nofrian menjelaskan, kondisi korban saat ini belum terlalu stabil meski raut wajah sang anak sudah dalam kondisi ceria. Karena itu saat ini KPAD terus berusaha memulihkan kondisi psikologis korban. Terus kita pantau kondisi korban hari ini, ternyata memang masih ada traumatik ya. Bahkan tadi juga sempat ngobrol, masih takut kalau pergi ke tempat ibadah gitu ya. Dan ada satu tempat yang misalkan tadi jembatan itu ya, yang itu tempat di mana peristiwa itu terjadi. Dia juga kadang-kadang marah kalau ada lewat tempat seperti itu. Nofre juga menambahkan pelaku Y berusia 8 tahun nekat melakukan pelecehan seksual terhadap sejumlah temannya, diduga karena pengaruh konten pornografi yang berada di ponsel orang tuanya. Tim Liputan CNN Indonesia. Kementerian Pertahanan mengklaim gelaran pameran Indo Defense 2025 mampu menggerakkan ekonomi dalam negeri. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di CNN Indonesia Newsroom. In association with
Terima kasih Anda kembali bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Beragam perkembangan industri pertahanan dari berbagai dunia hadir di pameran Indo Defense 2025 yang diselenggarakan di G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Tidak hanya memamerkan senjata, pameran ini juga memamerkan perkembangan drone, pakaian taktis, hingga mobil militer. Koresponden CNN Indonesia Albi Pratama memiliki laporan selengkapnya. Saat ini saya sudah berada di Indo Defense 2025 dan kalau misalnya saya boleh jelaskan terlebih dahulu di mana pameran 2 tahunan sekali ini pada tahun 2025 ini menghadirkan banyak sekali inovasi-inovasi yang berkaitan dengan dunia pertahanan ataupun militerisme. Nah, kalau misalnya kita berbicara kenapa pertumbuhan industri pertahanan ini cukup berkembang ya, karena peserta daripada Indo Defense ini tidak hanya dari Indonesia, tetapi juga dari beberapa negara mulai dari Uni Eropa, Amerika Serikat, Asia Timur seperti Tiongkok, Korea Selatan, dan juga beberapa negara-negara Timur Tengah ya. Ada Turki, terus juga ada Uni Emirat Arab, dan lain sebagainya. Itu bisa dibilang karena sedang bergejolaknya geopolitik internasional. Seperti yang kita tahu bahwa ada memanasnya di kawasan Asia Pasifik, seperti Tiongkok dengan Taiwan, lalu juga ada di Timur Tengah, seperti misalnya Gaza, lalu juga ada Ukraina dan juga Rusia, dan hal-hal itulah yang memicu industri pertahanan di dunia saat ini cukup berkembang secara masif. Dan kalau saya perhatikan juga, kalau di pameran Indo Defense 2025 ini banyak sekali booth dari itu perusahaan, industri pertahanan khususnya, dan juga dari beberapa negara itu selalu memamerkan drone ataupun pesawat nirawak yang memang saat ini tengah pesat dikembangkan. Karena penggunaan drone ataupun pesawat nirawak seperti ini cukup berguna ya dengan sistem pertahanan yang sudah dibuat seperti saat ini, seperti misalnya pengendalian jarak jauh untuk pemantauan ataupun pengintaian, lalu juga untuk operasi militer, penyerangan bahkan juga bisa dilakukan dengan menggunakan drone. Banyak sekali drone yang dipamerkan di tempat saya berada saat ini, mulai yang menggunakan baling-baling seperti helikopter versi kecil seperti itu, ada juga yang menggunakan jet ataupun lain sebagainya. Nah, tapi tidak hanya drone, lalu juga senjata yang dipamerkan di sini, ada juga beberapa inovasi-inovasi yang berkaitan dengan otomotif. Sesuatu hal yang mungkin jadi des bagi saya pribadi, seperti yang ada di sebelah kiri saya ini adalah beberapa kendaraan-kendaraan rantis yang memang dipamerkan di sini, tetapi ada juga tidak hanya rantis ringan, tapi juga ada rantis berat ataupun kendaraan tempur mulai dari 4x4, 6x6 sampai 8x8, 8 roda gitu ya. Nah, saya juga akan menunjukkan sesuatu yang juga menarik di sini, bahwa sedang ada demonstrasi penggunaan armor dari pasukan anti huru-hara. Karena tadi sempat didemonstrasikan sebenarnya seperti misal dipukul ataupun dipukul menggunakan tangan secara langsung, menggunakan tongkat, dan tidak menciderai aparat ataupun petugas keamanan. Nah, tidak hanya itu. Di sebelah saya juga ada sesuatu yang berkaitan dengan perkembangan dunia pertahanan. Walaupun ini bukan berkaitan dengan militer, melainkan dengan kepolisian. Ada Abu Dhabi Police, ini mobil yang sangat futuristik bisa dilihat, dan panjangnya sekitar 5,4 meter. Dan ini ditendagai oleh baterai listrik yang dikombinasikan dengan generator diesel, sehingga mobil ini bisa berjalan dengan motor listriknya sejauh lebih kurang 800 km dalam sekali pengisian penuh, dan itu sudah termasuk dengan extended range dari generator dieselnya sendiri. Dan ini seolah-olah mobil didatangkan dari masa depan ya. Seperti yang kita tahu bahwa di Uni Emirat Arab, baik itu di Abu Dhabi ataupun di Dubai, biasanya mobil-mobil supercar ataupun hypercar digunakan sebagai mobil patroli ataupun kepolisian. Tapi kini seolah-olah didatangkan dari masa depan, dari era cyberpunk, dibawa ke pameran Indo Defense 2025 ini. Nah, mobil ini juga memiliki beberapa fungsi ya, seperti misalnya untuk patroli, terus juga pemantauan, karena ada built-in drone yang disediakan di belakang sini, ada 2 unit. Jadi bisa melakukan pemantauan dari jarak jauh, dan mobil ini juga bisa berfungsi sebagai command center mobile, karena di dalamnya juga sudah ada perangkat komputerisasi yang berbasis internet, satelit, ataupun persinyalan lainnya, yang mana ini ya masa depan sudah ada di depan mata kita dan siap untuk bisa kita lihat sehari-hari. Tapi itu di Dubai ataupun di Abu Dhabi ya.
entah di Indonesia kapan. Kita berharap teknologi canggih seperti ini juga bisa memicu ataupun memotivasi industri pertahanan yang ada di Indonesia agar bisa mengembangkan lebih kuat ataupun lebih besar lagi industri yang ada demi kemajuan pertahanan negara Indonesia. Dari Indo Defense, Jakarta, Albi Pratama, Baramaestro, Jakarta. Dalam ajang business matching yang digelar dalam rangkaian Indo Defense 2025 di G-Expo Kemayoran, Jakarta, PT Dirgantara Indonesia berkolaborasi dengan beberapa kepala daerah di Indonesia untuk memanfaatkan pesawat N219 mendukung konektivitas wilayah. N219 merupakan pesawat buatan dalam negeri yang dirancang untuk menjangkau daerah 3T, terdepan, terpencil, dan terluar. Desain pesawat N219 ini dinilai cocok dengan bentang wilayah Indonesia yang merupakan negara kepulauan disertai dengan wilayah pegunungan. Dan kalau kita lihat, ya, pesawat ini sangat cocok sekali digunakan di Indonesia. Ya. Kita mempunyai pulau-pulau yang sangat bisa di-connecting dengan menggunakan pesawat ini. Pesawat ini cukup kecil, bisa untuk 19 penumpang, bisa sampai dengan 2 ton membawa beban, dan cukup pendek runway yang digunakan. Sehingga ini sangat cocok dengan medan di Indonesia. Di daerah-daerah timur, terutama kepulauan-kepulauan ataupun di Papua, ini sangat cocok sekali. Sehingga inilah produk anak bangsa yang sudah kita desain untuk cocok di daerah kita. Menurut Doni, N219 menggunakan hampir 40% tingkat komponen dalam negeri. Maka dari itu, pemerintah bahkan mendorong N219 dipasarkan hingga ke mancanegara. Nah, alhamdulillah juga sebenarnya request dari luar sudah cukup banyak. Gitu ya. Request dari luar itu negara mana saja? Negara dari luar pertama adalah kemarin kita bicara dengan UAE. Ya, kemudian kita juga sempat bicara bagaimana 219 ada di Malaysia. Itu ya, kita pernah tanda tangan untuk marketing ini. Gitu kan. Nah itu saya melihat itu potensial yang, tapi karena kami melihat bahwa di dalam negeri juga diperlukan, fotonya potensi dan menurut kami ini juga sangat diperlukan untuk mengisi provinsi tadi, transformasi ekonomi, ya mensupport transformasi ekonomi program dan tentunya ke depan kami ingin juga berkontribusi di perintis, ya itu menjadi priority kami. Dengan kemampuan produksi sebanyak 12 unit per tahun, penggunaan pesawat N219 selain untuk pengangkut logistik dan keperluan militer, bisa juga digunakan dalam menangani bencana kebakaran hutan. Karena pesawat ini didesain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di Indonesia. Irin Wardani, Warsa, Jakarta. Indo Defense 2025 merupakan gelaran 2 tahunan dan menjadi ajang bergengsi di industri pertahanan tidak hanya bagi Indonesia tapi juga negara-negara peserta. Meski memamerkan alutsista, mulai dari persenjataan, pesawat kendaraan tempur dan lainnya yang berhubungan dengan industri pertahanan. Menurut Kepala Biro Informasi Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, pameran ini dinilai mampu menggerakkan perekonomian dalam negeri. 180 delegasi tadi dari sektor hospitality, mereka butuh untuk hotel, akomodasi, transportasi dan logistik, ini juga bisa menggerakkan perekonomian. Dan memang event ini adalah event non-budgeter, non-APBN. Sehingga justru dengan non-APBN ini kita bisa mendatangkan banyak devisa. Sebagai contoh, kemarin 27 kontrak yang ditandatangani dengan BUMN dan BUMS Indonesia itu totalnya sekitar kurang lebih 33 triliun. Kemudian kalau kita akumulasi dari tahun 2020 sampai dengan Juni 2025 itu ada lebih dari 700 kontrak, kalau tidak salah 792 kontrak dengan nilai sebesar 230 triliun. Jadi kalau ditanya apa yang bisa dirasakan masyarakat luas, pertama tadi mengedukasi, bisa mengeksplorasi, karena bukan hanya ada gelaran-gelaran alutsista ataupun produk, ada juga forum di situ, bisa berinteraksi, kemudian juga tadi di sisi lain dengan adanya kontrak yang ditandatangani tentunya ini juga berdampak pada adanya permintaan produksi yang juga menggerakkan ekonomi di sektor yang lebih luas.
Sejatinya pameran pertahanan Indodefense adalah ajang jualan berbagai jenis persenjataan. Ramainya peserta pameran senjata ini juga menunjukkan bahwa pasar pertahanan Indonesia masih menjanjikan. Selamat datang di ajang Indodefense, pameran pertahanan kelas dunia yang diadakan di Jakarta. Dan Indodefense kali ini memang jumlah pesertanya meningkat jauh dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Pada tahun ini jumlah peserta Indodefense ada sebanyak lebih dari 1.100 peserta dibandingkan pada beberapa tahun lalu, yaitu hanya sekitar 900-an saja. Dan ini membuktikan bahwa pasar Indonesia, Asia Tenggara maupun Asia Pasifik itu masih besar dan menjanjikan. Dalam ajang Indodefense, para produsen persenjataan nasional dan dunia berlomba-lomba berebut kue pertahanan. Berbagai pemanis penawaran mereka boyong ke Kemayoran, Jakarta. Boeing misalnya, demi menawarkan pesawat tempur F-15 terbaru, mereka membawa simulator jet tempur itu untuk dicoba para pejabat pertahanan Indonesia. Simulator ini dibuat semirip mungkin dengan aslinya sehingga memberikan pengalaman berkesan. Selain pabrik senjata yang sudah lama berkiprah, ada pula pendatang baru, Kintsugi Holding asal Uni Emirat Arab misalnya. Mereka membawa kendaraan komando dengan teknologi terkini. Kendaraan ini bertenaga listrik dan bisa membawa drone untuk pengintaian. Peralatan komunikasi dan pemantauannya pun terkini dengan menggunakan teknologi kecerdasan buatan. Mereka juga mengaku siap bekerja sama dengan industri pertahanan nasional untuk transfer teknologi. Well, obviously we have a partnership here in Indonesia. We're still working out with the defense sector. Our partner here in Indonesia is working on that. The vehicle is a modular vehicle. You can design it either for defense, for police, or other services that you might choose. Transfer teknologi, kandungan lokal, dan offset memang merupakan pemanis penawaran. Pabrikan meriam asal Perancis, KNDS ini misalnya. Sebelumnya, KNDS telah memasok lebih dari 50 unit meriam Caesar untuk TNI Angkatan Darat. Kini, ia kembali menjajakan meriamnya sekaligus menawarkan kerjasama produksi munisi ke PT Pindad. And the purpose of this letter of intent is to strengthen the cooperation both in the domain of Caesars and ammunition. The idea being that over time we will and we are wishing to do so to transfer the integration of Caesars to PT Pindad to transfer the production, manufacturing and production of 155mm ammunition. Dalam 5 tahun terakhir, anggaran belanja pertahanan Indonesia memang cenderung meningkat. Menurut data SIPRI, Organisasi Pemantau Perdagangan Senjata Internasional, di tahun 2024, Indonesia membelanjakan $11 miliar untuk bidang pertahanan. Jumlah ini melonjak tajam dibandingkan tahun 2020 yang sekitar $9 miliar. Demikian pula pasar pertahanan di Asia Tenggara tercatat terus menanjak selama 5 tahun terakhir. Kondisi geopolitik yang memanas dan tak stabil merupakan alasan peningkatan anggaran belanja pertahanan. Negara-negara di kawasan Asia Pasifik rupanya masih berpegang pada pepatah, jika ingin damai, maka harus siap perang. Iwan Hermawan, Dwi Ari, Jakarta. Usai jeda, kami masih akan kembali dengan informasi Pemprov Jakarta mengkaji usulan pihak swasta agar karyawan swasta wajib menggunakan transportasi umum setiap hari Rabu. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom. In association with Kembali bersama CNN Indonesia Newsroom, Gubernur Jakarta Pramono Anung sedang mengkaji usulan pihak swasta agar karyawan mereka wajib menggunakan transportasi umum setiap hari Rabu. Kebijakan ini telah diterapkan oleh Pramono untuk aparatur sipil negara di kalangan Pemprov Jakarta. Pernyataan ini disampaikan Pramono saat meninjau layanan Trans Jabodetabek trayek PIK 2 Blok M di Muara Angke, Jakarta Utara pada Kamis siang. Menurutnya jumlah penumpang trayek tersebut meningkat pesat dari yang semula ditargetkan 2.000 orang menjadi lebih dari 5.000 orang setiap hari, bahkan tembus 6.000 orang pada akhir pekan. Kondisi ini menjadi bukti pergeseran minat masyarakat dari kendaraan pribadi ke transportasi publik. Sehingga dengan demikian ini menunjukkan bahwa
animo yang tinggi menurut saya baik. Karena apa? Shifting, perubahan dari menggunakan kendaraan pribadi menjadi menggunakan kendaraan publik. Dan itulah yang kita jaga. Bahkan sekarang ini ada permintaan dari pihak swasta, apakah kemudian sudah saatnya swasta pada hari Rabu juga naik kendaraan transportasi publik. Saya sedang kaji untuk itu. Dalam rangka menyambut HUT ke-498 Kota Jakarta, Pesta Rakyat Jakarta digelar di berbagai tempat. Salah satunya di lapangan Banteng Gambir, Jakarta Pusat. Pesta Rakyat Jakarta berlangsung mulai 12 Juni hingga 15 Juni sebagai landmark perjuangan. Lapangan seluas 5,2 hektar ini disulap menjadi ajang berkumpul merayakan kebersamaan. Sejumlah atraksi ditampilkan mulai dari puluhan tenan UMKM, pentas musik dan hiburan, permainan keluarga, hingga kebudayaan Betawi. Meski sebagian besar kuliner yang disajikan adalah makanan Nusantara, hal ini tak mengurangi antusias pengunjung. Berikutnya PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk BTN kembali menunjukkan komitmennya dan kecintaan terhadap olahraga nasional, khususnya olahraga sepak bola di tanah air. Bank Tabungan Negara BTN menjadi sponsorship untuk klub sepak bola Liga 1 Indonesia, Arema FC, Persita Tangerang, dan PSM Makassar. Kamis pagi 12 Juni 2025 bertempat di Menara BTN 1 Harmoni Jakarta Pusat, PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk melakukan seremonial penandatanganan dengan klub sepak bola peserta Liga 1 Indonesia, yaitu tim Singoedan Arema FC, tim Pendekar dari Cisadane Persita Tangerang, dan tim Juku Eja PSM Makassar. Nixon LP Napitupulu, Direktur Utama BTN, menyampaikan bahwa kerjasama ini adalah bagian dari wujud nyata komitmen PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk untuk selalu mendukung kemajuan dan membangun industri olahraga nasional, khususnya sepak bola. Nixon juga menambahkan bahwa alasan BTN melakukan kerjasama dengan ketiga tim tersebut dikarenakan memiliki potensi yang cukup tinggi dan telah menjuarai Liga Indonesia. Pendukung yang besar gitu ya. Yang satu ada di Makassar, semua tahulah gitu ya. Kemudian Arema, ya kita bisa lihat lah gitu ya. Diskusinya panjang kalau kita ngomongin fanatisme pendukung Arema, Arek Malang. Kemudian yang ketiga Persita juga sama. Ini klub tua yang juga orang Tangerangan gitu. Nah, kita pasti pertama lihat crowd dan massa besar, dan buat BTN tuh persepsi brand awareness di masa besar itu penting. Dia creating good perceptions di olahraga yang sedang berprestasi di tiga klub ini. Lihat juga sepak bola kan prestasinya belakangan ini kelihatan trennya meningkat. Trennya sangat meningkat dan terus mengalami perbaikan gitu, tren prestasinya sepak bola Indonesia. Kemudian animo masyarakat tuh makin kesini kita lihat di sepak bola makin luar biasa. Jadi ada kecocokan antara apa yang dikerjakan BTN dengan dunia sepak bola. Dan semua yang KPR di BTN pasti pencinta sepak bola. Sementara itu, sejumlah pengurus klub yang mendapatkan sponsorship mengaku sangat berterima kasih dan berharap support ini dapat membantu klub mengejar target pada kompetisi mendatang. Sangat berterima kasih atas kerjasama ini, sangat membantu bagi klub ya, khususnya dari sisi finansial, support yang begitu berarti buat PSM Makassar. Ya, semoga dengan adanya kerjasama ini, kami antara PSM Makassar dengan Bank BTN bisa sama-sama memaksimalkan terhadap kerjasama ini untuk sama-sama mendapatkan manfaat. Ini kan sponsorship, pasti sama-sama mau mendapatkan benefit dari kerjasama ini. Alhamdulillah acara berlangsung baik, kita juga senang bisa hadir di sini. Kesempatan hari ini kita rasa sangat baik lah untuk kedua belah pihak, baik antara BTN dan Arema FC juga sebagai BTN sebagai sponsor kami, main sponsor gitu.
Berarti nanti akan jadi main sponsor ya BTN? Iya, sejauh ini seperti yang tadi udah dilihat di depan, sebagai main sponsor kami BTN di jersey depan. Jersey depan. Berapa ini durasinya berapa lama? Untuk durasi sejauh ini masih 1 musim dengan klausul perpanjangan. Kami menyambut baik sekali dengan kerjasama ini. Pasti sangat membantu tim. Apalagi kita banyak target yang kita akan capai di musim ini dari segi tim, dari segi infrastruktur. Jadi kerjasama ini saya harapkan agar bisa berjalan dengan lancar nanti ke depan. Karena target BTN mau di-build awareness-nya lagi, jadi banyak aktivasi-aktivasi yang kita akan lakukan, terutama untuk pemain, sponsor, supporter. Dengan sponsorship ini diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Bagi klub sponsorship dapat meningkatkan pendapatan dan memperluas jangkauan audiens. Dan bagi pemberi sponsor dapat meningkatkan visibilitas merek dan menjangkau khalayak penggemar olahraga sepak bola di tanah air. Selain itu, BTN berharap kerjasama ini dapat menciptakan serta mendorong prestasi sepak bola Indonesia dan dapat dijadikan memotivasi para pemain untuk dapat memberikan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Kerjasama ini tidak hanya menjadi bagian dari upaya BTN dalam memperluas exposure layanan digital melalui Bell by BTN, tetapi juga merupakan dukungan nyata perseroan terhadap kemajuan olahraga nasional, khususnya sepak bola. Melalui kolaborasi ini, BTN dan klub-klub sepak bola berupaya menguatkan peran masing-masing dalam membangun kemitraan yang saling menguntungkan. Kita ke informasi lain, sistem pendaftaran sekolah berulang kali terjadi perubahan mulai dari menggunakan nilai ujian nasional kemudian berubah menjadi sistem zonasi. Tahun ini istilah PPDB pun diubah menjadi SPMB dengan menghapus kata zonasi maupun ujian nasional. Alih-alih ingin memperbaiki sistem pendaftaran, namun para orang tua selalu saja dibuat pusing ketika mendaftarkan anaknya ke sekolah. Harap-harap cemas, itu yang dirasakan Peggy Wijaya saat akan mendaftarkan anaknya ke SMK Negeri 1 Kota Bandung pada Kamis 12 Juni. Kedatangan Peggy ke sekolah tujuan salah satunya untuk memastikan seluruh dokumen yang didaftarkan melalui daring alias online telah diterima sistem pendaftaran. Kekhawatiran Peggy bukan tanpa alasan, karena sebelumnya Peggy sudah mencoba melakukan pendaftaran secara daring pada hari pertama, namun ia kesulitan mengakses laman pendaftaran SPMB dan mengunggah berkas yang diperlukan. Ia baru berhasil mendaftar pada hari kedua SPMB. Karena saya pengalaman pertama, pasti menyusahkan bukan karena bukan karena gaptek atau teknologi, tapi memang kita harus banyak nanya, sistemnya juga kita harus ngerti dulu, baca dulu juknisnya, peraturannya, apanya. Kalau udah banyak bertanya, udah banyak baca, baru bisa sebenarnya bisa, mudah sebenarnya. Cuman kalau memang baru pertama ya kita kadang bingung, takut salah. Kadang kan kendalanya ada yang password salah, mau login susah, takut akunnya nggak bisa kebuka, itu banyak kendalanya gitu. Kendala serupa juga diungkapkan orang tua murid lainnya. Rata-rata mereka mengeluhkan adanya gangguan sistem yang menghambat proses pendaftaran. Selain itu, beberapa aturan SPMB seperti aturan jarak domisili juga dirasa menyulitkan. Aturan memang sih dari tahun ke tahunnya selalu berubah ya, selalu ada perubahan, jadi kita ada adaptasi lagi gitu. Memang untuk aturan jarak juga memang lumayan itu jadi permasalahan. Mending kalau ada yang dekat gitu, terdekat. Kalau dengan jarak misalnya 1 kilo ini ya untuk SD ke SMP juga. Untuk 1 kilo, terus kita nggak ada yang terdekat gitu. Ya kita memang kesulitan sih ya dengan jarak ini, dengan aturan-aturannya sekarang memang agak sulit. Beberapa sekolah menyebut gangguan sistem memang sempat terjadi pada hari pertama dan kedua pendaftaran SPMB tahap 1. Namun, pada hari ketiga, pendaftaran berlangsung lebih lancar karena sistem sudah kembali normal.
Meski demikian, sejumlah sekolah tetap melakukan antisipasi dengan menyiagakan petugas untuk membantu para orang tua yang kesulitan melakukan pendaftaran. Nantinya, setelah pendaftaran berhasil dilakukan, maka pihak sekolah akan melakukan verifikasi untuk kemudian menetapkan dan mengumumkan hasil seleksi SPMB sesuai kuota masing-masing. Bukan tidak bisa diakses, tapi ketika diakses, ketika kita akan menyimpan gitu, itu loading. Terus saya berputar. Mungkin satu orang bisa setengah jam sampai 1 jam menunggu. Dan memang tidak bisa dipakai saja untuk mendaftarkan, membantu mendaftarkan seperti itu. Ya. Itu 1-2 hari pertama, betul. Alhamdulillah sekarang sudah lancar. Sistem pendaftaran sekolah tahun ini memang berbeda dengan sistem sebelumnya. Usai presiden berganti, istilah sistem pendaftaran sekolah pun berubah dari istilah penerimaan peserta didik baru atau PPDB menjadi istilah SPMB atau seleksi penerimaan murid baru. Lalu, apa yang baru dengan sistem SPMB? Pada SPMB, kata zonasi diubah menjadi domisili yang menekankan wilayah administratif. Ini artinya calon murid bisa mendaftar sekolah di luar zonasi mereka. Selain itu, jumlah kuota penerimaan berubah. Sebagai contoh, SPMB SMA di Jawa Barat, zonasi atau sekarang disebut domisili, kuotanya menyusut dari 50% menjadi 35%. Lalu prestasi akademik menjadi 30% dan afirmasi menjadi 30%. Tidak hanya soal sistem pendaftaran sekolah yang baru, rencananya ujian nasional yang sempat dihapuskan rencananya bakal kembali diadakan. Namun, istilah ujian nasional pun diubah menjadi asesmen nasional. Asesmen akan dilakukan oleh siswa kelas akhir, yakni kelas 6 untuk sekolah dasar, lalu kelas 3 untuk SMP dan SMA. Rencananya, asesmen untuk SMA akan dimulai tahun ini. Sementara, untuk SD SMP mulai dilakukan tahun depan. Meski nilai asesmen tidak menentukan kelulusan siswa dari sekolah, namun nantinya nilai asesmen bisa menjadi dasar untuk siswa melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Tujuan asesmen ini pun untuk meningkatkan kualitas pendidikan dari tiap siswa. Tim Liputan CNN Indonesia. Ketegangan terjadi di ibu kota Teheran setelah Israel menyatakan telah menggempur puluhan fasilitas nuklir Iran. Informasi selengkapnya kami hadirkan di Newsroom usai jeda. In association with Masih bersama CNN Indonesia Newsroom. Dari mancanegara, ketegangan terjadi di ibu kota Teheran setelah Israel menyatakan telah menggempur puluhan fasilitas nuklir Iran. Militer Israel pun dilaporkan langsung menerapkan keadaan darurat nasional untuk menghadapi serangan balik Iran. Keheningan malam di Teheran, Iran pecah saat sejumlah bangunan di kota ini terbakar hebat. Kebakaran berkobar setelah Israel menyatakan menyerang Iran pada Jumat waktu setempat. Beberapa ledakan juga dilaporkan terdengar di Teheran. Meski demikian, belum ada laporan pasti penyebab ledakan itu. Namun kebakaran dan ledakan terjadi setelah Israel menyatakan menyerang Iran. Sistem pertahanan udara Iran pun telah diaktifkan dalam siaga penuh. Hingga saat ini juga belum ada informasi resmi dari pemerintah Iran mengenai korban luka atau tewas dalam peristiwa ini. Melansir dari laman cnnindonesia.com, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu langsung menggelar rapat darurat saat Israel menyerang Iran pada Jumat dini hari. Netanyahu dikabarkan mengumpulkan kabinet keamanan untuk membahas situasi yang terjadi. Juru bicara militer Israel menyatakan pasukan udara telah menyerang puluhan target fasilitas nuklir di Iran. Lebih lanjut, Israel juga menargetkan para ilmuwan Iran yang sedang mengerjakan bom nuklir, program nuklir balistik, dan fasilitas pengayaan uranium di Natanz. Seorang saksi mata di Natanz menyatakan beberapa ledakan memang terdengar di dekat fasilitas itu.
Saat ini Kementerian Pertahanan Israel menetapkan keadaan darurat nasional untuk mengantisipasi serangan balik dari Iran dalam waktu dekat. Otoritas Israel juga meminta warga untuk mengikuti instruksi dari Komando Garda Depan atas situasi yang berkembang saat ini. Militer Israel mengonfirmasi Iran telah meluncurkan lebih dari 100 serangan drone ke wilayah Israel pada Jumat waktu setempat. Juru bicara militer Israel, Brigadir Jenderal Evi Devrin mengatakan seluruh sistem pertahanan udara Israel dikerahkan untuk menghadang serangan tersebut. Serangan drone ini merupakan balasan Iran setelah Israel menggempur fasilitas nuklir dan pangkalan militer Iran pada Jumat pagi waktu setempat. Pemimpin tertinggi Iran mengecam serangan sebagai tindakan kejam dan bersumpah akan membalasnya. Akibat ketegangan ini, wilayah udara di atas Israel, Iran, negara-negara sekitar ditutup. Akibatnya sejumlah penerbangan dialihkan. Atas serangan tersebut, juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia sudah mengeluarkan pernyataan. בשעות האחרונות איראן שיגרה מעל 100 כלי טיס בלתי מאוישים משטחה לעבר שטח מדינת ישראל. כלל מערכי ההגנה פועלים ליירוט האיומים. Indonesia mengecam keras serangan Israel ke Iran di sejumlah wilayah pada hari Jumat. Serangan tersebut berisiko memperburuk ketegangan di kawasan serta berpotensi memicu konflik yang lebih luas. Indonesia juga mendesak semua pihak menahan diri dan menghindari tindakan yang bisa meningkatkan ketegangan. Media terkait dengan situasi yang saat ini terjadi di Timur Tengah, khususnya di Iran, saya sampaikan beberapa hal. Pertama, Indonesia dengan tegas mengutuk serangan Israel terhadap Iran. Tindakan ini merupakan pelanggaran hukum dan melemahkan dasar-dasar hukum internasional. Dan serangan ini tentunya beresiko memperburuk ketegangan di kawasan yang sudah buruk. Semua pihak harus menahan diri secara maksimal dan menghindari tindakan yang dapat meningkatkan ketegangan atau menyebabkan ketidakstabilan lebih lanjut. Indonesia juga dalam hal ini menegaskan bahwa kewajiban setiap negara untuk menyelesaikan perbedaan mereka itu harus melalui cara-cara damai sesuai dengan hukum internasional. Khusus terkait dengan situasi WNI di Iran, dapat kami sampaikan pula bahwa KBRI Teheran saat ini terus menjalin komunikasi dengan para warga negara Indonesia yang ada di Iran untuk mengetahui lebih lanjut kondisi dan keselamatan mereka. Paling tidak saat ini tercatat sekitar 383 warga negara Indonesia yang menetap di Iran dan tercatat di KBRI. Sebelumnya Kemlu dan KBRI Teheran juga telah menyusun rencana kontingensi perlindungan warga negara Indonesia. Kita ke informasi lain, rekaman CCTV landasan pacu di Bandara Internasional Ahmedabad, India memperlihatkan momen mengerikan ketika pesawat Air India jatuh tak lama setelah lepas landas pada Kamis dan menewaskan lebih dari 290 orang. Pemuda 40 tahun bernama Ramesh Viswaskumar menjadi satu-satunya korban selamat dari insiden naas itu karena duduk di pintu darurat dan berhasil melompat keluar. Rekaman CCTV landasan pacu di Bandara Internasional Ahmedabad, India memperlihatkan momen mengerikan saat pesawat Air India jatuh tak lama setelah lepas landas pada Kamis dan menewaskan lebih dari 290 orang. Pesawat jenis Boeing 7878 Dreamliner bernomor penerbangan AI-171 itu membawa 242 penumpang. 241 orang diantaranya dilaporkan tewas. Insiden juga menewaskan beberapa mahasiswa yang berada di dalam bangunan asrama yang ditabrak oleh pesawat tersebut. Video saksi mata dari lokasi menunjukkan gumpalan asap besar yang membumbung di atas lokasi kecelakaan. Kerumunan warga berkumpul di sekitarnya dan potongan pesawat terlihat menonjol dari bangunan yang ditabrak. Pesawat dengan rute Ahmedabad menuju London tersebut lepas landas pada Kamis siang. Saksi mata melaporkan pesawat kemudian jatuh sekitar 5 menit usai lepas landas. Menteri Dalam Negeri India Amit Shah pada Kamis bertemu dengan satu-satunya penyintas kecelakaan pesawat Air India serta korban luka lainnya. Pemuda 40 tahun bernama Ramesh Viswaskumar menjadi satu-satunya korban selamat dari insiden naas itu. Viswaskumar dilaporkan selamat karena duduk di dekat pintu darurat dan berhasil melompat keluar.
Kecelakaan tragis ini merupakan yang pertama kali dialami pesawat Boeing 7878 Dreamliner sejak diluncurkan 14 tahun lalu. Berikutnya kebakaran menghanguskan parkiran motor di Chongqing, Tiongkok pada Rabu siang. Kepulan asap membuat warga berlarian sambil menutup hidung mereka. Sementara itu di California, Amerika Serikat, kebakaran lahan melanda perbukitan atas Burbank pada hari Selasa. Total 8 hektar lahan terbakar. Kobaran api melahap parkiran sepeda motor di Chongqing, Tiongkok pada Rabu pukul 1 siang waktu setempat. Kepulan asap hitam tebal membumbung tinggi, warga yang berada di sekitar lokasi berlarian keluar untuk menjauh dari titik kebakaran. Tak sedikit warga yang menutupi hidung dan mata akibat kondisi udara yang tercemar oleh asap. Tim pemadam kebakaran distrik Chuilongpo berhasil memadamkan api dalam waktu kurang lebih 21 menit. Pihaknya menyebut tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan. Rekaman drone merekam kebakaran yang melanda perbukitan atas Burbank, Los Angeles, California, Amerika Serikat pada Selasa. Tim pemadam berjibaku memadamkan api. Mereka juga menerjunkan helikopter untuk menjinakkan api yang membakar 8 hektar lahan di Burbank. Perintah evakuasi juga telah diumumkan khususnya bagi warga Walnut Avenue pada Selasa sore waktu setempat. Hingga kini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Sementara gunung berapi Kilauea di Hawaii, Amerika Serikat memuntahkan lava yang menyembur ke langit setinggi 100 meter. Menurut survei geologi Amerika Serikat USGS, letusan terpantau terjadi pada Rabu siang sekitar pukul 11.57 waktu setempat. Gunung ini merupakan gunung berapi paling aktif di Hawaii. Letusan ini merupakan rentetan letusan erupsi sejak dimulai pada 23 Desember 2024. USGS menambahkan sebagian besar letusan berlangsung sekitar 1 hari atau kurang. Banjir bandang melanda San Antonio, Texas pasca hujan ekstrim semalaman. Sedikitnya 4 orang tewas dan 2 lainnya masih hilang terseret arus. Banjir dan salju ekstrim juga melanda Afrika Selatan serta menewaskan sedikitnya 49 orang. Salah satu insiden paling tragis terjadi di Eastern Cape ketika sebuah bus sekolah terseret arus deras. Banjir bandang merendam San Antonio, Texas, Amerika Serikat hingga mengakibatkan 4 orang tewas dan 2 lainnya hilang pada Kamis pagi waktu setempat. Bencana dipicu hujan deras yang terjadi sejak Rabu malam dan dinyatakan sebagai yang terparah dalam lebih dari 1 dekade. Tim pemadam kebakaran menerima banyak panggilan darurat sejak pukul 5 pagi dan telah melakukan lebih dari 65 penyelamatan. 10 orang berhasil diselamatkan, 4 diantaranya luka-luka. Sementara sekitar 25 kendaraan terjebak banjir. Sungai San Antonio naik drastis dalam 2 jam dari 1 meter menjadi lebih dari 7,5 meter. Dalam 3 jam, intensitas hujan mencapai 14 cm, melebihi rata-rata curah hujan 1 bulan. Warga diminta tetap di rumah hingga situasi membaik. Ahli setempat menyebut curah hujan lebat makin sering terjadi akibat perubahan iklim yang ekstrim. Sedikitnya 49 orang tewas akibat banjir besar yang melanda Afrika Selatan, termasuk anak-anak sekolah yang busnya terseret arus di Eastern Cape pada Rabu. 6 dari 13 penumpang bus dilaporkan meninggal, sementara 4 lainnya masih hilang. Banjir dipicu cuaca dingin ekstrim yang membawa hujan deras dan salju sejak awal pekan. Salju lebat juga menutup wilayah pegunungan Barkley East dan Hoa, menyebabkan jalan tertutup, listrik padam, dan kecelakaan maut. Afrika Selatan memang mengalami musim dingin dari Juni hingga Agustus, namun kali ini salju terjadi secara luas dengan suhu turun di bawah 0 derajat Celcius. CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali usai jeda bersama Iqbal Kurniadi. Saya Tiffany Raitama pamit, sampai jumpa. In association with Keheningan malam di Teheran, Iran pecah saat sejumlah bangunan di kota ini terbakar hebat. Kebakaran berkobar setelah Israel menyatakan
Ketegangan terjadi di ibu kota Teheran setelah Israel menyatakan telah menggempur puluhan fasilitas nuklir Iran. Militer Israel pun dilaporkan langsung menerapkan keadaan darurat nasional untuk menghadapi serangan balik Iran. Selain informasi tadi, kami akan hadirkan informasi lain dari tanah air dan mancanegara. Saya Iqbal Kurniadi, Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Gunung api Raung Rabu malam mengalami erupsi. Peningkatan aktivitas tampak dari semburan abu vulkanis tinggi 600 meter dari dasar kawah. Warga dilarang beraktivitas dalam radius 3 km dari puncak kawah. Peningkatan aktivitas erupsi Gunung Raung terekam kamera CCTV Badan Geologi Pos Pantau Gunung Api di Kecamatan Songgon, Banyuwangi, Jawa Timur. Semburan abu vulkanis setinggi 600 meter juga terlihat dari lereng Gunung Raung di Kecamatan Sumberberingin, Bondowoso. Meski gunung setinggi 3.332 meter dari permukaan laut ini mengalami erupsi, warga yang tinggal di lereng Gunung Raung tetap beraktivitas secara normal. Peningkatan aktivitas Gunung Raung terjadi sejak awal Juni lalu. Dan Jumat pagi, aktivitas kegempaan cenderung meningkat. Kondisi saat ini, posisi erupsi Raung, kita mengikuti laporan dari Pusat Vulkanologi, Mitigasi Bencana Geologi, bahwasanya status masih status 2 waspada. Seiring peningkatan aktivitas Gunung Raung, jalur pendakian ditutup untuk sementara waktu hingga kondisi kembali normal. Sudah terjadi erupsi, terus dapat himbauan dari BPMBG di Banyuwangi, maka kita tutup sampai nunggu rekomendasi kembali dari BPMBG. Kalau sembuh gunungnya, erupsinya kita buka kembali. Saat ini status Gunung Raung masih berada di level 2 atau waspada. Petugas mengimbau warga yang tinggal di lereng Gunung Raung agar menggunakan masker dalam melakukan aktivitasnya untuk menghindari paparan debu abu vulkanis. Saiful Kusmandani, Bondowoso, Jawa Timur. Bagaimana proses kepulangan jemaah haji asal Indonesia hingga saat ini? Saya langsung sapa jurnalis CNN Indonesia, Dewi Safitri yang berada di Mekah, Arab Saudi. Assalamualaikum, selamat siang waktu Arab Saudi. Dewi, apa kabarnya dan juga bagaimana kondisi para jemaah haji yang satu kloter dengan Anda saat ini jelang kepulangan ke tanah air? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu Mekah Al-Mukarramah. Ahi Iqbal, betul saat ini kami sedang bersiap-siap untuk melanjutkan proses pemulangan kembali ke tanah air. Persisnya saat ini kami baru saja sekitar 30-40 menit yang lalu menyelesaikan ibadah sholat Jumat. Dan kalau Anda bisa lihat di belakang saya, ini ada titik-titik kecil ya jamaah yang baru bubar dari Masjidil Haram. Saat ini cuaca di sekitar Masjidil Haram cukup meriah ya, 45 derajat saja, sehingga kemudian jamaah segera bubar ke tempat-tempat yang lebih teduh untuk melindungi diri dari sengatan panas. Tetapi situasi ini tidak menghalangi banyaknya jemaah haji Indonesia yang menyempatkan diri untuk ikut sholat Jumat pada hari ini, terutama mereka yang sudah hanya tinggal punya kesempatan untuk sholat Jumat terakhir di Masjidil Haram sebelum pulang. Juga tidak menghalangi jamaah yang masih berambisi dan bernafsu untuk berbelanja ya, karena ini kesempatan sebelum pulang. Jadi untuk persiapan keberangkatan kepulangan, kalau kegiatannya, kalau tidak piknik ke berbagai titik di luar Mekah, siap-siap untuk pulang dengan packing, kemudian memampatkan isi koper supaya pas dengan jumlah belanjaan. Iqbal. Tapi sejauh ini bagaimana? Apakah ada perhatian khusus begitu dari pihak pemerintah RI ataupun dari Arab Saudi terkait dengan barang bawaan dan lain sebagainya? Apakah ada hal-hal yang patut untuk bisa dikatakan untuk diketahui bersama, mana yang boleh dan mana yang tidak? Apakah over dimensi ataupun tidak, seperti apa? Ya, saya mendengar bahwa ini persoalan dari tahun ke tahun ya.
besar nafsu belanjanya daripada besar ruang bawaan untuk bagasinya gitu ya. Itu terjadi dari tahun ke tahun. Jadi yang terjadi adalah saat ini terutama untuk jamaah-jamaah kloter awal ya, itu semuanya bersiap-siap dan kemudian berusaha berpikir keras gimana ini caranya supaya barang bawaan bisa pas. Kami sudah dapat arahan dari maskapai yang mendatangi beberapa hotel untuk sosialisasi. Yang dibolehkan jumlah bawaan segini ya Ibu Bapak dan volumenya harus segini, nggak boleh lebih dari ini karena nanti ada resiko barang akan diminta untuk ditinggal di bandara dan seterusnya. Dan ini kemudian dicoba untuk disesuaikan oleh para jamaah haji Indonesia. Tapi ada cara lain juga dan ini sebuah peluang ekonomi yang kemudian ditangkap oleh beberapa perusahaan termasuk diantaranya PT Pos Indonesia ya. PT Pos ini gencar sekali menawarkan gimana Bapak Ibu kalau pulangnya bisa nyaman gitu ya, bawa barang-barang terutama oleh-oleh, ya sudah barang-barang yang mau dibawa ke Indonesia nggak usah semuanya dibawa lewat pesawat. Dititipkan kami aja, kirim lewat pos ke Indonesia. Jadi sebagian barang bahkan sudah ada yang sampai di berbagai hotel. Sampai hari ini saya dengar teman-teman jamaah juga masih menunggu kedatangan petugas pos untuk menimbang dan mengamankan lah ya. Intinya memastikan bahwa barang bawaan itu sampai dengan selamat di tanah air meskipun harus mengeluarkan biaya ekstra untuk pengiriman via pos. Dewi, bisa Anda jelaskan kepada kami kapan jadwal Anda akan pulang ke tanah air dan termasuk dalam kloter berapa? Ya, kami rombongan saya nanti akan pulang awal pekan depan masuk kloter 11 JKS. Kami sudah dapat informasi bahwa penyusunan manifest dan tempat duduk nanti akan menyesuaikan dengan manifest dan tempat duduk yang sudah ditentukan waktu keberangkatan. Jadi keberangkatannya akan sama dengan kepulangannya. Begitu juga dengan urutan-urutannya. Sejauh ini semuanya masih sesuai dengan schedule ya, sesuai dengan jadwal. Hanya kami sudah mendengar juga bahwa kita diminta untuk bersiap-siap kalau ada glitch ya, ada sedikit problem di isu paspor. Karena paspor kita selama kita berada di Saudi Arabia ini semua dikumpulkan dan dipegang oleh pihak syarikah. Nah sekarang paspor itu harus diambil kembali dari syarikah. Yang kami dengar bahwa proses pengumpulannya belum selesai. Jadi kita berharap semoga isu paspor ini tidak menjadi isu yang signifikan ya, dan sehingga kemudian nanti bisa langsung dibagikan pada jamaah untuk persiapan kepulangan. Tetapi sejauh ini berarti tidak ada kendala berarti begitu ya dalam proses kepulangannya nanti? Yang kami dengar sejauh ini alhamdulillah belum ada, kecuali mungkin 1-2 jam keterlambatan yang adalah hal yang sangat wajar ya untuk penerbangan jarak jauh antar negara dan melibatkan puluhan bahkan ratusan ribu orang. Mudah-mudahan nanti akan lanjut sampai seluruh kepulangan selesai. Oke, Dewi, kami ingin mendengar cerita dari Anda. Tentunya ini sudah hari-hari terakhir begitu dan Anda akan pulang kembali ke tanah air. Bagaimana Anda melihat dari sejak Anda berawal datang ke Arab Saudi untuk melakukan ibadah haji sampai sekarang jelang untuk kepulangan, apa yang Anda rasakan? Ini pertanyaan yang sangat besar ya dan luar biasa sulit untuk dijawab. Tapi yang jelas begini, saya kira ini perjalanan ibadah haji adalah perjalanan yang sangat personal, yang sangat individual sifatnya. Satu dan orang lain mungkin akan punya pandangan yang sangat-sangat berbeda. Sejauh yang saya rasakan ini adalah perjalanan spiritual yang paling luar biasa yang pernah saya alami dalam sepanjang hidup saya. Saya sudah menantikan ini lama sekali. Saya berangkat dengan suami, jadi kelihatannya kami punya pengalaman yang cukup sangat berkesan dengan perjalanan ini di balik tantangan dan berbagai hal yang ada di dalamnya. Kami juga merasa bahwa di balik pemahaman publik di Indonesia bahwa untuk mendapatkan perjalanan ibadah yang nyaman, yang standar, yang cukup, itu harus dengan perjalanan ibadah haji yang kelasnya katakanlah UNH Plus atau bahkan di atasnya. Kami menemukan bahwa sebenarnya perjalanan ibadah haji dengan kelas reguler itu untuk kami ya sudah sangat cukup. Ketika standar-standar yang ada diperhatikan, jadi urusan makan, urusan pemondokan, urusan transportasi, kemudian urusan
melayani jamaah, terutama mereka yang lansia, berisiko tinggi maupun yang disabilitas itu dilakukan dengan baik, tepat, sesuai perencanaan. Semuanya sebenarnya menurut kami itu sudah sangat cukup ya. Nah, kita di sini tujuannya adalah untuk beribadah, mendekatkan diri pada Tuhan, dan dengan pelayanan semacam itu sebenarnya itu sudah sangat mencukupi, dan kami sangat bersyukur, alhamdulillah kami mendapat kesempatan itu kali ini. Mulanya kami juga bertanya-tanya, ini kenapa ya harus 42 hari untuk jamaah haji Indonesia? Tapi ternyata negara-negara lain pun melakukan hal yang sama ya untuk standar ibadah haji reguler, dan ternyata dampaknya 42 hari itu sangat luar biasa ya. Jadi terjadi proses pendekatan diri pada Tuhan, ibadah yang sangat intens, yang kemudian menyebabkan, saya rasa ya, orang merasa bahwa saya kayaknya agak beda deh dengan ketika saya berangkat. Saya sekarang adalah orang yang agak berbeda dengan ketika saya berangkat. Mudah-mudahan ya Iqbal, mohon doanya, mudah-mudahan ini tanda bahwa perjalanan ibadah haji ini tidak sia-sia untuk jamaah haji di Indonesia termasuk kami. Lalu momen berkesan apa yang paling Anda rasakan? Apakah momen saat waktu kita ketahui bersama bahwa tidak ada transportasi atau bus yang menjemput untuk membawa Anda ke Mina, atau bagaimana? Apakah ada hal yang lebih membuat Anda sangat berkesan, terharu melihat itu semua? Ya. Saya kira ada begitu banyak momen yang sangat berkesan ya, tapi kalau mau diringkaskan itu, untuk saya, pengalaman pribadi saya adalah bahwa saya merasa perjalanan ibadah haji itu barangkali satu-satunya pengalaman dalam hidup saya di mana semua persoalan, problem solvingnya itu langsung ke atas gitu, langsung ke langit gitu. Jadi kalau misalnya begini, waduh baru datang ini karena suhunya misalnya hari ini ya 45 derajat di luar, panas sekali. Sementara badan kita tidak terbiasa, kemudian mudah batuk, mudah pilek gitu. Problem solvingnya apa? Ya udah kita mungkin kita bisa ketemu dengan dokter, minta obat, vitamin dan seterusnya. Tapi problem solving utamanya adalah kita berdoa, ya Allah mudah-mudahan kita sakitnya jangan lama-lama ya, segera diangkat penyakit ini gitu. Ada persoalan lain lagi misalnya, di mana ya meletakkan kunci koper kok tidak ketemu, di mana ini? Sudah dicari-cari nggak ketemu, problem solvingnya apa? Kita berdoa aja, ya Allah mudah-mudahan kunci segera ketemu. Dan hal kayak gitu menurut saya, perspektif saya itu apa ya? Ini untuk saya ini hal yang sangat unik gitu, yang barangkali tidak kita temukan dalam hidup kita sehari-hari. Jadi buat saya perjalanan ibadah haji ini istimewa dari sudut pandang itu. Dari sudut pandang yang lain, kalau boleh saya menambahkan, Iqbal, adalah bahwa semakin kita mengikuti perjalanan ibadah haji ini, semakin saya menyadari bahwa ibadah haji barangkali untuk muslim itu adalah sebuah pelaksanaan ritual dengan rentang ketetapan hukum yang paling panjang gitu ya. Maksudnya di antara rukun, wajib dan sunnahnya itu ada begitu banyak pendapat fuqaha ya, para ahli fikih, pendapat ulama, pendapat Kementerian Agama, pendapat-pendapat lain yang kalau dikumpulkan itu rentangnya bisa panjang sekali. Anda tadi menyebut soal Arafah, apa yang terjadi di Arafah, dan bagaimana kami kehilangan momen di Mina dan seterusnya. Tapi dengan berjalannya proses ini, saya merasa bahwa di balik semua tantangan-tantangan itu akan selalu muncul situasi di mana memang mungkin itu tidak terlalu tepat untuk mengikuti rukun dan wajib versi mazhab A misalnya, tapi itu sudah biasa diikuti dalam versi mazhab B misalnya dan seterusnya, dan ini kemudian memunculkan ruang di mana ijtihad dan ikhtilaf ya, upaya untuk mencari inovasi hukum baru, perbedaan-perbedaan pandangan dalam hukum Islam terkait haji itu akan terus bermunculan, dan karena itu saya kira yang paling menenangkan untuk jamaah seperti saya adalah bahwa di balik semua kekurangan, ketidaksempurnaan, ketidakmampuan untuk mengikuti seluruh rukun wajib dan sunnah haji ini, saya meyakini bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih luas daripada kemampuan kami untuk mengikuti ketentuannya dalam ibadah haji ini. Mudah-mudahan ya Iqbal. Amin, amin. Terima kasih Dewi Savitri, jurnalis CNN Indonesia. Terima kasih sekali lagi atas berbagi cerita pengalamannya selama di Arab Saudi. Semoga apa yang Anda sampaikan kepada kami menjadi motivasi kami juga untuk semangat untuk bisa berangkat juga ke Tanah Suci. Terima kasih dan salam sehat selalu dan salam selamat untuk kembali lagi ke tanah air.
Jemaah yang telah menyelesaikan ibadah haji tahun 2025 mulai kembali ke tanah air. Kloter 1 Padang kembali pada Kamis malam. Terdata ada 8 jemaah haji yang meninggal dunia di Tanah Suci. Sementara itu, Kloter 1 embarkasi Medan juga sudah kembali ke Indonesia. Kamis malam terdapat 1 orang jemaah haji dari kelompok terbang ini yang meninggal di Mekah. ...359 jemaah haji dan petugas kelompok terbang Kloter 1 embarkasi Medan kembali ke tanah air dengan selamat pada Kamis malam. Ketua PPIH embarkasi Kuala Namu Medan menyatakan hanya 1 orang jemaah dari Kloter 1 yang meninggal dunia di Tanah Suci. Jemaah yang tiba harus melewati proses cek kesehatan. Suhu tubuh mereka diukur untuk mewaspadai penyebaran penyakit menular. Jemaah haji juga diimbau untuk membatasi bepergian keluar rumah hingga 21 hari sejak tiba di tanah air. Selama melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci, para jemaah mengaku sebagian besar rangkaian haji berjalan lancar walaupun sempat terkendala transportasi dari Musdalifah ke Mina. Meski tidak harus berjalan kaki berkilo-kilometer, mereka harus berada di dalam bus selama 5 jam untuk mencapai tempat tujuan. Selain itu, kendala lainnya adalah keterbatasan tenda di Mina yang tak sebanding dengan jumlah jemaah. Alhamdulillah, ini perjalanan spiritual haji di tahun ini sesungguhnya di tiap-tiap musim haji katanya ada hal-hal yang berbeda. Tetapi pengalaman kami semakin sulit medan untuk beramal ibadah yang kita lakukan sebenarnya kita dituntut untuk semakin sabar. Sementara itu, usai menunaikan ibadah haji di Tanah Suci, kloter pertama jemaah haji embarkasi Padang juga telah kembali ke Indonesia. Mereka tiba di asrama haji Padang pada Kamis malam. Jemaah kloter 1 seluruhnya berasal dari kota Padang dan menjadi rombongan pertama dari total 17 kloter yang diberangkatkan pada tahun ini. Hingga kepulangan pertama terdata 8 jemaah haji embarkasi Padang dinyatakan meninggal dunia di Tanah Suci. 5 diantaranya merupakan jemaah haji asal Sumatera Barat, sementara 3 lainnya jemaah haji asal Bengkulu. Di embarkasi Surabaya, Jawa Timur, jumlah jemaah haji yang meninggal dunia tercatat mencapai 49 orang. 45 orang wafat di Tanah Suci dan 4 orang meninggal di asrama haji sebelum berangkat. Berdasarkan data Siskohat Kementerian Agama, jumlah ini merupakan yang tertinggi di Indonesia. Secara nasional, Kementerian Kesehatan mencatat hingga 9 Juni 2025, sebanyak 183 jemaah haji Indonesia telah meninggal dunia. Penyebab dominannya adalah penyakit jantung. In association with Presiden Prabowo Subianto mengungkap kalkulasi pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Seawall di sepanjang pantai utara Jawa menembus angka 80 miliar dolar Amerika. Prabowo Subianto juga meminta pemerintah Provinsi Jakarta untuk membantu mendanai anggaran proyek tanggul raksasa atau Giant Seawall yang rencananya akan dibangun melewati Teluk Jakarta. Presiden Prabowo sempat menyinggung salah satu proyek vital yaitu Tanggul Raksasa Pantai Utara atau Giant Seawall dalam pidato penutupan acara International Conference on Infrastructure di JCC Senayan, Jakarta. Prabowo menambahkan proyek ini sudah direncanakan Bappenas sejak 30 tahun lalu. Prabowo menjelaskan proyek ini akan membentang dengan panjang 500 km mulai dari Provinsi Banten hingga Jawa Timur. Pembangunan proyek ini juga akan memakan waktu 15 hingga 20 tahun. Untuk membereskan bagian teluk wilayah Jakarta diperkirakan selesai selama 8 hingga 10 tahun. Saat ini pemerintah telah menurunkan sejumlah tim untuk melakukan peninjauan lokasi atau roadshow dan dalam waktu dekat akan dibentuk Otorita Tanggul Laut Pantai Utara Jawa. Kita akan kerjakan itu segera, saudara-saudara sekalian. Proyek ini menyangkut jarak yang tidak pendek, kalau tidak salah sekitar 500 km dari Banten sampai ke Jawa Timur, ke Gresik 500 km,
dan perkiraan biaya yang dibutuhkan 80 miliar dolar. Prabowo Subianto meminta pemerintah Provinsi Jakarta membantu mendanai anggaran proyek tanggul raksasa atau Giant Seawall yang rencananya akan dibangun melewati Teluk Jakarta. Prabowo menilai APBD DKI Jakarta sangat besar dan bisa membantu pendanaan di wilayah Teluk Jakarta. Di sini ada hadir Gubernur DKI, hadir tidak? Nggak hadir. Waduh, ini coba diselidiki kenapa tidak hadir. Pakai kacamata biar saya. Tapi saya sudah ketemu. Berapa hari yang lalu, dan saya sudah kirim putusan, ya, tanya, Gubernur DKI dukung proyek ini atau tidak? Saya dapat jawaban dukung. Alhamdulillah. Karena APBD-nya DKI sangat besar. Jadi saya bilang, DKI harus urunan. Pemerintah pusat urunan. Jadi kalau 8 miliar dolar, katakanlah 8 tahun, berarti 1 miliar dolar 1 tahun. Sementara Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan pemerintah tengah menjajaki kerjasama dengan sejumlah negara untuk mendukung rencana pembangunan tanggul yang akan membentang dari Banten hingga Gresik tersebut. Menko AHY menjabarkan pembangunan infrastruktur tanggul laut raksasa juga perlu dibarengi dengan pengembangan sistem adaptif untuk menghadapi krisis iklim dan banjirop. Hal ini mesti dilakukan untuk menjaga ekosistem dan kehidupan masyarakat pesisir. Ada beberapa yang sedang kita ajak bicara. Mereka juga tentunya ingin lebih dalam lagi karena tentu tidak mungkin dalam 2 hari bisa terjadi keputusan-keputusan yang sangat strategis. Ini adalah ajang untuk saling bertemu, membangun pemahaman, tapi juga sekaligus trust. Tetapi harus di-follow up dengan pertemuan-pertemuan dan engagement yang lebih lanjut. Salah satunya Cina, Pak. Ya, tentunya. Hingga saat ini, pemerintah telah menghabiskan anggaran hingga 123 triliun rupiah hanya untuk pembangunan Giant Seawall di wilayah Jakarta sepanjang 41 km. Tim Liputan CNN Indonesia. Kita ke informasi berikutnya. Sistem penerimaan murid baru atau SPMB yang biasanya dikhususkan bagi sekolah negeri kini dibuka untuk sekolah swasta di Jakarta. Nantinya siswa yang menempuh jalur SPMB bersama akan dibebaskan dari uang pangkal dan uang SPP. Namun, SPMB bersama hanya diperuntukkan bagi siswa dengan syarat tertentu. Ada yang berbeda dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB di Jakarta untuk tahun ini. Pada pemilihan sekolah swasta, Dinas Pendidikan DKI Jakarta membuka mekanisme SPMB bersama tahun 2025 untuk jenjang pendidikan SMP, SMA, dan SMK. Program ini memberi peluang untuk murid dapat mengenyam pendidikan gratis di sekolah swasta favorit. Tujuannya untuk memperluas daya tampung peserta didik baru. Pada program ini, seluruh pembiayaan sekolah swasta ditanggung pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mulai dari uang pangkal 1 kali ketika diterima dan SPP selama 3 tahun penuh. Salah satu sekolah yang menerima siswa SPMB bersama adalah SMP Perguruan Cikini yang menerima 3 siswa dari jalur SPMB bersama. Jadi memang masing-masing sekolah diberikan kuota yang berbeda-beda. Kebetulan memang di SMP Perguruan Cikini hanya 3 kuota, 3 siswa aja. Kemudian untuk pendaftarannya melalui portal SPMB, ya, spmb.jakarta.go.id, ya, seperti portal pendaftaran siswa di negeri, sama. Jadwal SPMB bersama di Jakarta terbagi dalam 3 tahap. Pendaftaran tahap pertama dimulai 16 sampai 18 Juni. Tahap kedua dilakukan 23 sampai 25 Juni. Dan tahap ketiga 7 dan 8 Juli. Meski demikian, beberapa orang tua murid mengaku belum mengetahui secara detail kebijakan SPMB bersama ini. Sebetulnya kalau tadi masuk ke swasta lewat jalur PPDB itu saya baru dengar karena sama sekali nggak tahu kalau swasta itu bisa masuk ada kuota untuk PPDB ya. Jadi kalau bedanya itu apa? Maksudnya apakah dilihat dari nilai ataukah dilihat dari misalnya zonasi sama seperti PPDB untuk pada sekolah negeri gitu ya, yang hanya melihat usia dan zonasi lingkungan,
Dan kuotanya sih yang harus perlu tahu ya, maksudnya di satu sekolah itu kuota PPDB lewat swasta itu berapa banyak gitu. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jakarta, Taga Rajagah, mengatakan SPMB bersama hanya diperuntukkan bagi siswa dengan syarat tertentu. SPMB gratis itu dikhususkan, diperuntukkan bagi calon murid baru seperti apa? Satu, mereka yang menerima KJP Plus. Ya. Dua, mereka yang menerima PIP, program dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Lalu ketiga, anak dari pengemudi Jaklingko. Ya. Kemudian yang keempat, anak pemegang kartu KPJ, kartu pekerja Jakarta. Dan semua itu atau 4 kriteria tersebut harus sudah terdaftar dalam DTKS. Dinas Pendidikan Provinsi Jakarta menyediakan 404 sekolah swasta mulai dari 138 SMP dengan daya tampung 1.628 kursi. Berikutnya SMA sebanyak 121 sekolah dengan daya tampung 1.761 kursi dan SMK sebanyak 145 sekolah dengan daya tampung 2.785 kursi. Naufal Zakwan, Maria Oktober, Jakarta. Hari ketiga pelaksanaan pendaftaran Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB tahap 1 untuk tingkat SMA, SMK, dan SLB di Jawa Barat berlangsung lancar. Sebelumnya sejumlah kendala seperti halnya gangguan pada server sempat terjadi dan dikeluhkan para orang tua siswa. Peggy Wijaya merupakan salah satu orang tua siswa yang ingin mendaftarkan anaknya untuk mengikuti SPMB tahap 1 di SMK Negeri 1 Kota Bandung. Ia sengaja datang ke sekolah untuk menanyakan sejumlah informasi mengenai SPMB sambil memastikan bahwa proses pendaftaran sang anak berhasil dilakukan setelah sebelumnya kesulitan mengakses laman pendaftaran secara daring. Peggy menyebut ia sudah mencoba melakukan pendaftaran secara daring pada hari pertama pendaftaran SPMB dibuka. Namun, ia kesulitan mengakses laman pendaftaran SPMB dan mengunggah berkas yang diperlukan. Ia baru berhasil mendaftar pada hari kedua SPMB. Terus saya coba di tahap 1 hari kedua pendaftaran. Alhamdulillah bisa masuk. Cuman kendalanya saya dapat kendala lagi, titik koordinatnya salah. Karena saya pikir titik koordinatnya itu otomatis saat saya udah isi alamat. Tapi ternyata enggak, jadi kita harus cari lagi koordinatnya. Kendala serupa juga diungkapkan orang tua murid lainnya. Rata-rata mereka mengeluhkan adanya gangguan sistem yang menghambat proses pendaftaran. Jadi cuma dari servernya saja mungkin sih kalau untuk pendaftaran kadang jaringan itu suka error, suka loading, mungkin kendalanya, tapi itu juga tidak lama. Kemarin kan langsung dari pusat sudah mulai bisa aktif lagi sorenya. Aturan memang sih dari tahun ke tahunnya selalu berubah ya, selalu ada perubahan, jadi kita ada adaptasi lagi gitu. Memang untuk aturan jarak juga memang iya sih. Lumayan itu jadi permasalahan. Beberapa sekolah menyebut gangguan sistem memang sempat terjadi pada hari pertama dan kedua pendaftaran SPMB tahap 1. Namun pada hari ketiga, pendaftaran berlangsung lebih lancar karena sistem sudah kembali normal. Jadi itu terkendala 2 hari itu. Memang tidak full 1 hari terkendala, ada masanya dia bisa gitu ya, bisa di-upload, bisa apa. Tapi setelah itu ini lagi down lagi. Untuk hari ini tadi pagi sudah mulai lancar dan juga yang dari pihak sekolah advisor ataupun verifikator juga sudah bisa memverifikasi. Proses pendaftaran SPMB tahap 1 untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB di Jawa Barat berlangsung dari 10 hingga 16 Juni 2025 dengan seleksi berdasarkan jalur tertentu seperti domisili, afirmasi, mutasi, atau prestasi persiapan kelas industri untuk SMK. Sementara untuk pengumuman hasil SPMB tahap 1 akan berlangsung pada 19 Juni 2025. Laisa Nisa, Sidki Irfan, Bandung, Jawa Barat. Satgas Saber Pungli di Indonesia dibubarkan ketika di Kota Bandung ada dugaan pungutan liar jual beli kursi saat pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tingkat SMP khususnya di Kota Bandung. Terkait hal ini saya akan berbincang dengan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan. Assalamualaikum Kang Farhan, apa kabar Kang?
Waalaikumsalam, apa kabar? Baik Kang, langsung saja nih Kang Farhan, sebelumnya kan ini sempat menyebut bahwa pungli jual beli kursi saat SPMB di Bandung ini baru sebatas indikasi. Nah ini bagaimana hal ini bisa berembus dan juga bagaimana juga perkembangan investigasi yang dilakukan oleh Kang Farhan dan juga tim? Jadi memang kami mendapatkan informasinya itu dari Saber Pungli Jawa Barat. Lalu Saber Pungli Jawa Barat menyampaikan beberapa indikasi temuan ya. Nah, indikasi temuan inilah yang kemudian kami follow up selama beberapa hari belakangan. Nah, kemudian kami menemukan memang bahwa ada indikasi tersebut. Nah, tujuan utama dari hal ini saya umumkan adalah sebetulnya untuk melakukan pencegahan. Karena bagi kami melakukan pencegahan itu menjadi sangat penting. Karena dengan melakukan pencegahan kami akan bisa menghentikan niat-niat orang yang memanfaatkan kesempatan ini. Cuman memang sayangnya beberapa hari setelah kami mendapatkan informasi dari Saber Pungli Jawa Barat dan Kota Bandung, malah tim Saber Punglinya dibubarkan oleh pemerintah pusat. Jadi ya sayang aja sih. Tapi akhirnya kami memutuskan untuk membuat atau membentuk yang namanya Satgas Justisi Perda. Nah, dengan membentuk Satgas Justisi Perda ini, kami memiliki kesempatan untuk juga melakukan penyelidikan, kemudian juga penegakan hukum, khususnya untuk hal-hal yang dianggap melanggar keputusan Perda, begitu. Ini kan baru dibentuk Satgasnya sendiri, tetapi apakah sudah ada hasilnya, Kang Farhan, terkait dengan apa yang dilakukan terkait dengan investigasi ini? Yang paling terpenting sebetulnya adalah kami berusaha melakukan pencegahan ya. Nah, dengan kami melakukan pencegahan ini, maka kami bisa memastikan bahwa orang-orang yang baru berniat itu langsung mengurungkan niatnya. Itu yang paling penting. Sampai sejauh ini memang kami masih mengumpulkan bukti-bukti. Istilahnya gini, ada kesempatan, ada niat. Nah, kami harus mencegah hal tersebut terjadi. Mumpung belum kejadian, kami hentikan dulu. Jadi kami sekarang sedang membuka mata lebar-lebar. Kami juga sedang memanggil semua kepala sekolah TK, SD, SMP negeri untuk memastikan bahwa mereka tidak melakukan yang namanya upaya pembiaran jual beli kursi. Kadang-kadang jual beli kursi ini juga dilakukan sama orang-orang yang entah siapa, guru bukan, panitia bukan. Jadi yang kami lakukan adalah mengidentifikasi dua jenis kejahatan. Kejahatan pertama pungli, bahwa menjanjikan panitia menjanjikan seorang anak diterima di sekolah yang dia inginkan atau diinginkan oleh orang tuanya dengan harga tertentu. Harga yang kami identifikasi itu ada sekitar angka 5 sampai 8 juta rupiah. Tetapi ada juga orang lain yang nggak ada hubungannya dengan panitia menawarkan kepada orang tua. Itu sama, bahkan angkanya bisa fantastis, bisa sampai 15 sampai 30 juta rupiah. Nah, kalau hal yang seperti itu sih kita adukan sebagai sebuah bentuk penipuan ya. Nah, itu sebabnya kami akan menghimbau kepada seluruh orang tua dulu nih, jangan pernah tergoda untuk kemudian menyiapkan uang dan menerima tawaran untuk memasukkan anak dengan iming-iming seperti itu. Karena kami pasti akan cegah dan kami pasti akan tangkap. Nah, sementara itu untuk para panitia siapapun itu, baik itu guru, operator, ketua panitia, para ASN di Dinas Pendidikan Kota Bandung, jangan pernah mencoba-coba untuk melakukan jejaring pungli karena pasti ketahuan. Kenapa? Walaupun tim Saber Pungli sudah dibubarkan, tetapi jejaringnya dan juga personalianya masih digunakan oleh tim Justisi Perda Kota Bandung untuk memastikan penegakan hukumnya. Kang, kalau kami bisa tahu sebenarnya panitianya ini apakah dari sekolah juga atau dari luar sekolah, dan ada berapa sekolah nih Kang yang terindikasi terlibat dalam jual beli kursi ini?
Kalau yang dalam penyelidikan awal ini ada 4 sekolah yang sedang kita awasi betul ya. Kemudian kalau mengenai siapa saja yang disebut dengan panitia itu, yang namanya ketua panitia itu sekretaris dinas pendidikan, itu udah pasti ketua panitianya. Sedangkan di bawahnya itu adalah kepala sekolah, beberapa guru tertentu, dan operator layanan online yang bisa jadi adalah tenaga lepas harian. Nah, ini yang harus hati-hati betul kita jaga, jangan sampai mereka kemudian melakukan atau menawarkan jasa ya, yang ilegal untuk memasukkan data anak-anak tersebut ke dalam sistem pendaftaran dan juga sistem verifikasinya. Oke, nah selain sanksi hukum, apa sanksi yang akan diberikan oleh Kang Farhan terhadap kalau misalnya memang ini benar-benar indikasi tersebut terbukti, ada pelanggaran di sana? Oh, langsung pidana, Pak. Langsung pidana, Bos. Langsung. Dan pidananya ini tidak hanya yang menerima, yang memberinya pun kita kejar dan kita pidanakan. Oke, tetapi ada jaminan nggak sih setelah kasus ini mencuat, indikasi kasus ini mencuat terhadap untuk calon siswa baru yang kurang mampu agar bisa mengakses sekolah negeri tanpa harus bersaing dengan praktik-praktik yang tidak adil tersebut? Oh, kan ini kita punya yang namanya sistem jalur tuh ada beberapa jalur ya. Salah satunya jalur afirmasi atau jalur keberpihakan. Nah, jalur keberpihakan inilah yang memang kita siapkan untuk para calon murid yang memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus, termasuk yang tidak mampu, yang disabilitas dalam batas tertentu, dan lain-lain. Termasuk juga mereka yang berada di wilayah blind spot. Jadi kecamatan atau kelurahan yang secara domisili itu ya, area domisilinya tidak terdapat sekolah negeri. Nah, itu lain ceritanya. Tetapi sebetulnya kepada para siswa yang juga termasuk dalam kategori RMP atau rawan melanjutkan pendidikan, datang dari keluarga masyarakat berpenghasilan rendah ya, MBR, itu kita tetap akan menyediakan subsidi terhadap sekolah swasta yang akan atau menampung atau berada di wilayah mereka. Ini kan bagian dari upaya kita untuk menyesuaikan diri dengan keputusan dari MK. Oke. Gitu loh. Baik, Kang Farhan, terima kasih sudah berbagi informasinya kepada kami. Semoga semua bisa berjalan lancar dan para orang tua tidak perlu khawatir lagi dengan adanya jual beli bangku di tingkat SMP khususnya ya. Salam sehat selalu, Kang Farhan. Siap, terima kasih. Sama-sama, Kang. Terima kasih. Di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat kota akan gaya hidup sehat dan berkelanjutan, kini memelihara ayam di halaman rumah menjadi tren baru yang tidak hanya unik, tapi juga solutif. Kami akan kembali dengan informasi selengkapnya usai jeda. In association with Kementerian Lingkungan Hidup menyegel sebuah perusahaan pengolahan aki dan ban bekas di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis malam. Perusahaan tersebut terbukti mengelola limbah berbahaya dan beracun tanpa izin. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Hurofik melakukan penyegelan sebuah perusahaan pengolahan limbah ban dan aki bekas di Desa Wangun Harja, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis malam. Tindakan tersebut dilakukan lantaran perusahaan tersebut terindikasi melakukan kegiatan yang mencemari udara dan lingkungan berupa pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun. Perusahaan yang sudah beroperasi selama 1 tahun ini tidak melakukan prosedur pengolahan limbah dengan baik. Kegiatan utama di sini yaitu pengolahan ban bekas dan aki bekas yang kesemuanya itu masuk dalam kategori limbah B3, jadi berbahaya dan beracun, dan pelaksanaannya
tanpa izin lingkungan, sehingga kita memutuskan untuk menutup total kegiatan ini sambil pengenaan proses potensi indikasi pidana lingkungannya. Jadi ini sedang kita pasang segel terhadap seluruh areal ini dan tidak diperkenankan dioperasionalkan areal ini sampai proses hukum selesai. Jadi ini yang kita indikasi berkontribusi terkait dengan pencemaran kualitas udara di Jabodetabek. Presiden ke-7 RI Joko Widodo menanggapi video viral 2 unit kapal tongkang dan takbut yang diberi nama JKW Mahakam dan Dewi Iriana. Jokowi berseloroh dirinya senang namanya ada di kapal. Presiden ke-7 RI Joko Widodo hanya tersenyum saat beredar video viral 2 kapal tongkang dan takbut yang diberi nama mirip dengan dirinya dan juga sang istri, yaitu JKW Mahakam dan Dewi Iriana. Apalagi pihak pemilik kapal IMC Pelita Logistik sudah mengklarifikasi bahwa kedua kapal tersebut bukan milik ayah dari Wapres Gibran Rakabuming Raka. Netizen bahkan mengkaitkan Jokowi selain pemilik 2 kapal pengangkut nikel tersebut juga terlibat pemberian izin tambang nikel di Raja Ampat. Ya, kalau ada tulisan JKW kemudian diartikan milik saya, ya senang banget saya. Alhamdulillah punya kapal, ada truk, ada tulisannya JKW lagi. Oh, itu miliknya Pak Jokowi, alhamdulillah lagi. Nanti ada apa lagi? Ada pesawat, moga-moga ada pesawat ditulis. Ada tulisannya JKW, miliknya Pak Jokowi lagi. Oh, banyak kok, tulisan di truk juga banyak, saya lihat ada di bus juga ada. Biasa aja lah, biasa. Tapi harus jangan dibelokkan, jangan dipelintir, dianggap baik. Beragam perkembangan industri pertahanan dari berbagai dunia hadir di pameran Indodefense 2025 yang diselenggarakan di J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Tidak hanya memamerkan soal senjata, pameran ini juga pamerkan perkembangan drone, pakaian taktis hingga mobil militer. Koresponden CNN Indonesia Albi Pratama memiliki laporannya untuk Anda. Saat ini saya sudah berada di Indodefense 2025 dan kalau misalnya saya boleh jelaskan terlebih dahulu di mana pameran 2 tahunan sekali ini pada tahun 2025 ini menghadirkan banyak sekali inovasi-inovasi yang berkaitan dengan dunia pertahanan ataupun militerisme. Nah, kalau misalnya kita berbicara kenapa pertumbuhan industri pertahanan ini cukup berkembang ya, karena peserta daripada Indodefense tidak hanya dari Indonesia, tetapi juga dari beberapa negara mulai dari Uni Eropa, Amerika Serikat, Asia Timur seperti Tiongkok, Korea Selatan, dan juga beberapa negara-negara Timur Tengah ya. Ada Turki, terus juga ada Uni Emirat Arab, dan lain sebagainya. Itu bisa dibilang karena sedang bergejolaknya geopolitik internasional. Seperti yang kita tahu bahwa ada memanasnya di kawasan Asia Pasifik, seperti Tiongkok dengan Taiwan, lalu juga ada di Timur Tengah, seperti misalnya Gaza, lalu juga ada Ukraina dan juga Rusia, dan hal-hal itulah yang memicu industri pertahanan di dunia saat ini cukup berkembang secara masif. Dan kalau saya perhatikan juga, kalau di pameran Indodefense 2025 ini banyak sekali booth dari itu perusahaan, industri pertahanan khususnya, dan juga dari beberapa negara itu selalu memamerkan drone ataupun pesawat nirawak yang memang saat ini tengah pesat dikembangkan. Karena penggunaan drone ataupun pesawat nirawak seperti ini cukup berguna ya, dengan sistem pertahanan yang sudah dibuat seperti saat ini, seperti misalnya pengendalian jarak jauh untuk pemantauan ataupun pengintaian, lalu juga untuk operasi militer, penyerangan bahkan juga bisa dilakukan dengan menggunakan drone. Banyak sekali drone yang dipamerkan di tempat saya berada saat ini, mulai yang menggunakan baling-baling seperti helikopter versi kecil seperti itu, ada juga yang menggunakan jet ataupun lain sebagainya. Nah, tapi tidak hanya drone, lalu juga senjata yang dipamerkan di sini, ada juga beberapa inovasi-inovasi yang berkaitan dengan otomotif. Sesuatu hal yang mungkin jadi des bagi saya pribadi, seperti yang ada di sebelah kiri saya ini adalah beberapa kendaraan-kendaraan rantis yang memang dipamerkan di sini, tetapi ada juga tidak hanya rantis ringan, tapi juga ada rantis berat,
ataupun kendaraan tempur mulai dari 4x4, 6x6 sampai 8x8, 8 roda gitu ya. Nah, saya juga akan menunjukkan sesuatu yang juga menarik di sini, bahwa sedang ada demonstrasi penggunaan armor dari pasukan anti huru-hara. Karena tadi sempat didemonstrasikan sebenarnya seperti misal dipukul ataupun dipukul menggunakan tangan secara langsung, menggunakan tongkat, dan tidak mencederai aparat ataupun petugas keamanan. Nah, tidak hanya itu. Di sebelah saya juga ada sesuatu yang berkaitan dengan perkembangan dunia pertahanan. Walaupun ini bukan berkaitan dengan militer, melainkan dengan kepolisian. Ada Abu Dhabi Police, ini mobil yang sangat futuristik bisa dilihat, dan panjangnya sekitar 5,4 meter. Dan ini ditendagai oleh baterai listrik yang dikombinasikan dengan generator diesel, sehingga mobil ini bisa berjalan dengan motor listriknya sejauh lebih kurang 800 km dalam sekali pengisian penuh, dan itu sudah termasuk dengan extended range dari generator dieselnya sendiri. Dan ini seolah-olah mobil didatangkan dari masa depan ya. Seperti yang kita tahu bahwa di Uni Emirat Arab, baik itu di Abu Dhabi ataupun di Dubai, biasanya mobil-mobil supercar ataupun hypercar digunakan sebagai mobil patroli ataupun kepolisian. Tapi kini seolah-olah didatangkan dari masa depan, dari era cyberpunk, dibawa ke pameran Indo Defense 2025 ini. Nah, mobil ini juga memiliki beberapa fungsi ya, seperti misalnya untuk patroli, terus juga pemantauan, karena ada built-in drone yang disediakan di belakang sini, ada 2 unit. Jadi bisa melakukan pemantauan dari jarak jauh, dan mobil ini juga bisa berfungsi sebagai command center mobile, karena di dalamnya juga sudah ada perangkat komputerisasi yang berbasis internet, satelit, ataupun persinyalan lainnya, yang mana ini ya masa depan sudah ada di depan mata kita dan siap untuk bisa kita lihat sehari-hari. Tapi itu di Dubai ataupun di Abu Dhabi ya. Entah di Indonesia kapan. Kita berharap teknologi canggih seperti ini juga bisa memicu ataupun memotivasi industri pertahanan yang ada di Indonesia agar bisa mengembangkan lebih kuat ataupun lebih besar lagi industri yang ada demi kemajuan pertahanan negara Indonesia. Dari Indo Defense, Jakarta, Albi Pratama, Baramestro, Jakarta. Di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat kota akan gaya hidup sehat dan berkelanjutan, kini memelihara ayam di halaman rumah menjadi tren baru yang tidak hanya unik tapi juga solutif. Masyarakat antusias belajar cara mulai memelihara ayam di halaman rumah sebagai sumber protein harian dan juga solusi sampah makanan rumah tangga. Kelas pelihara ayam di halaman ini sekurangnya sudah diikuti oleh 7 kelompok peserta. Soraya Cassandra, yang akrab disapa Sandra, sebagai pengajar dan penggagas kelas ayam di halaman dari Kebun Kumara, tidak mengira antusias warga kota sangat tinggi untuk belajar mengelola sampah organik sendiri sekaligus mendapatkan telur segar dari halaman rumahnya dengan memelihara ayam. Pesertanya pun beragam usia, latar belakang, bahkan sebagian datang dari pulau seberang untuk belajar metode pelihara ayam skala rumahan ini. Jadi intinya sih sekeluarga tuh emang pengkonsumsi telur lah ya. Terus sempat ngobrol sekeluarga, pengen punya peliharaan, terus kenapa ya terbesit lah ide gitu. Pengen punya ayam di rumah, terus browsing-browsing di Instagram ngelihat ada kok kayaknya lucu juga nih, ternyata juga selain istilahnya bisa dapat telur, daging, bahkan bisa juga ada dapat kompos gitu, bisa memanfaatkan juga sampah rumah tangga gitu. Menurut Sandra, di antara tips utama keberhasilan pelihara ayam rumahan adalah desain kandang yang tepat agar ayam tetap sehat dan yang terpenting tidak berbau. Ini cukup menarik ya. Memang orang jadi merasa selain dari berkebun, gaya hidup yang lebih sehat dan lestari itu ternyata bisa dimulai juga dengan pelihara ayam gitu. Jadi ada kebutuhan tentunya akan telur segar, kebutuhan untuk pengolahan sampah rumah tangga, dan bagaimana itu sebenarnya bisa diintegrasi. Jadi keduanya bisa dilakukan bersamaan. Ini jendela dari kandang ayam kita yang kalau dibuka, ini adalah tempat dimana kita buang sampah sisa makanan. Jadi kita buang nggak perlu masuk ke dalam. Lewat kita tinggal plung, nanti mereka makan di sini. Ya. Kandang ayam tuh nggak boleh bau. Karena kerukunan tetangga itu sangat penting ya. Ayam itu bau tuh bisa kita atasi. Tapi kalau bau
itu harus kita mitigasi dan caranya adalah dengan daun-daun kering ini. Oke, ini Jadi sisa-sisa semua tanaman kering ya. Betul, semua daun kering ini sengaja diletakkan sebagai alas kandang. Dia yang menyerap bau dari kotoran ayam, dia juga yang menyerap bau dari sisa makanan yang kita buang. Oke. Jadi selama masih ada bau, itu harus buang lagi ada daunan kering. Jadi daunan kering itu terus sampai nggak ada bau. Itu solusi dari Itu solusi untuk kandang mengatasi ayam ya? bau plus untuk dapat kompos. Kompos itu kan nggak cuma dari sisa makanan, Mas. Kalau cuma dari sisa makanan doang, ada ide membusuk, bau, ngundang lalat. Harus ada daun kering agar proses pengkomposan bisa terjadi gitu. sirkulasi udara juga ini. Dan Betul. saya saksi di sini nggak bau sama sekali ya. Oke, jadi kandang ayam ini di halaman rumah ini bukan hanya sebagai solusi untuk dapat protein yang dekat atau di rumah, tapi juga untuk solusi pengelolaan sampah organik dan rumah tangga. Oke, Mbak Sandra, makasih banyak. Mantap Sampai banget, sukses terus Mas. ini gerakannya. Terima kasih. Ayam di halaman rumah kini bukan sekadar peliharaan, tapi bagian dari ekosistem kecil yang menyatukan pangan, lingkungan, dan kehidupan berkelanjutan dari halaman sendiri. Karena pada akhirnya, solusi masalah lingkungan bisa ditemukan di sekitar kita dengan cara yang sederhana. Yogi Tujuliarto, Iman Firmansyah, Jakarta. Banyak mitos soal kesehatan, mulai dari obrolan di warung kopi sampai ratusan mitos kesehatan di grup chat keluarga. Salah satunya mitos soal olahraga bisa bikin kurus. Apakah ini benar atau tidak? Berikut informasinya untuk Anda. Banyak orang mikir kalau kita rajin olahraga bisa bikin badan jadi kurus. Padahal olahraga itu cuma salah satu bagian dari perjalanan menuju body goal. Karena percuma dong kalau lo abis olahraga terus balas dendam kulineran kayak makan cilok ini. Karena nanti yang kebakar bukan lemak, tapi semangat. Emang iya? Nah itu, iya. Jadi kalau kita itu pengen kurus, jangan cuma ngandelin olahraga doang. Kenapa? Karena banyak banget nih gue lihat ya, orang itu dia pengen perutnya kotak-kotak, tapi hobi makan nasi kotak. Udah mana kotaknya selebar kotak penalti lagi. Kan banyak banget nasinya itu. Ingat, kalau mau kurus, syaratnya adalah defisit kalori. Artinya kalori yang kita bakar nih itu mesti lebih banyak dibanding kalori yang kita makan. Jadi kuncinya adalah pembakaran kalori kalau mau kurus itu. Harus lebih banyak gitu kan. Dan kalau misalnya kita ngebakar kalori juga jangan ikut-ikutan kita ngebakar ban bekas, kan nggak lagi demo. Makanya kenapa kalau kita mau kurus nih, abis olahraga jangan langsung balas dendam gitu. Banyak banget tuh orang tuh kayak, aduh udah lari panjang, makannya kayak belum makan dari SD. Makanya ingat, kalau misalnya mau kurus ya kan, selain olahraganya rajin, jaga juga makan kita. Dijagain tuh, kalau perlu hire security biar bantu dijagain. Jadi kalau lo habis lari atau olahraga selama 30 menit, terus lo mikir bisa bebas makan sepuasnya, ya nggak gitu juga kali. Olahraga itu emang penting, tapi ya jangan cuma ngandelin olahraga doang kalau mau langsing. Cilok om, enak loh. Yakin nggak mau? Cilok lagi. Jadi olahraga itu adalah gaya hidup, bukan pelampiasan karena lo semalam habis makan gorengan. Sampai jumpa di episode Emang Iya selanjutnya. Informasi soal kesehatan tadi sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Iqbal Kurniadi pamit, selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih Anda baru saja menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. In association with